Kisah Para Rasul pukul 10.19. Kisah Para Rasul pukul 10.19. Ketika Petrus masih memikirkan tentang penglihatan itu, Roh berkata kepadanya, "Simon, 3 orang sedang mencarimu." Komentar, Roh Kudus, pribadi atau kekuatan impersonal? Kisah Para Rasul 13:2. Sementara mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus berkata, "Khususkan bagiku Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka." Ibrani pukul 10.15. Roh Kudus juga bersaksi kepada kita tentang hal ini. Pertama katanya Matius 28:19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Bagaimana kita dapat menentukan apakah Roh Kudus adalah suatu pribadi atau hanya suatu kekuatan? Perhatikan di sini bahwa Alkitab menggambarkan Roh Kudus sebagai pribadi yang berbicara. Perhatikan juga dalam Matius 28:19 bahwa Roh Kudus ditempatkan di dalam suatu kategori pribadi, yaitu Bapa dan Putra. Dia berbeda dari Bapa seperti anak dari Bapa. Namun, sehubungan dengan ketiganya, amati bahwa kata nama itu tunggal. Karena ini adalah 3 dan masih 1. Lihat juga memahami Trinitas dan ketuhanan Kristus perannya dalam pembaharuan dan pembaptisan Roh Kudus. Yohanes 3:5-6. Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kecuali dia dilahirkan dari air dan roh. Daging melahirkan daging, tetapi roh melahirkan roh." Kisah Para Rasul 1:5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Titus 3:5. Ia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena belas kasihan-Nya. Dia menyelamatkan kita dengan pembasuhan kelahiran kembali dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Melalui baptisan Roh Kudus seseorang dilahirkan dari Yahweh. Hakikat kelahiran kembali ini bukan sekedar adopsi ke dalam keluarga yang menyinggung sekedar perubahan kedudukan, melainkan perubahan bawaan dalam diri individu yang mengubah karakter seseorang menjadi cinta sesama, ketundukan, kesucian, dan ketekunan sampai akhir. Tamat. 1 Yohanes 3:9-10. Sifat bawaannya yang universal di dalam diri orang beriman. Yohanes 7:38-39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, sungai-sungai air hidup akan mengalir dari dalam dirinya. Yang dia maksud dengan ini adalah roh, yang nantinya akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh belum diberikan, karena Yesus belum dimuliakan. Roma 8:9. Tetapi kamu tidak dikuasai oleh sifat dosamu, tetapi oleh roh, jika roh Allah diam di dalam kamu. Dan jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan dari Kristus. Yohanes 14:16-17. Aku akan berdoa kepada Bapa, dan Dia akan memberimu penasihat lain untuk menyertaimu selamanya, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat atau mengenalnya. Tetapi Anda mengenalnya, karena Dia tinggal bersama Anda dan akan berada di dalam Anda. Kisah Para Rasul pukul 2:38. Petrus menjawab, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, masing-masing, dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jika seseorang tidak memiliki Roh Kudus, maka orang tersebut bukan milik Kristus, tidak dilahirkan dari Allah. Dan jika Roh Kudus hidup dalam diri orang tersebut, maka hal itu pasti akan berdampak pada keberdosaan orang tersebut. Jadi ada pengalaman umum yang universal di antara orang-orang dalam komunitas Kristiani yang telah dilahirkan dari Allah sebagai hasil dari setiap orang yang memiliki roh. Namun, bawaan universal roh ini tidak dikomunikasikan sampai Kisah Para Rasul pasal 2, ketika roh diutus. Selama pelayanan Yesus di bumi, tidak ada rasul atau murid, bahkan Maria pun, yang memiliki Roh Kudus dalam arti bahwa ia akan diberikan kepada orang Kristen setelah Kisah Para Rasul 2. Peran Anda dalam mengucapkan firman Tuhan. Yohanes pukul 3:34. Karena Dia yang diutus Allah berbicara tentang firman Allah,
karena Allah memberikan roh tanpa batas. Kisah Para Rasul pukul 1:16 dahulu kala Roh Kudus berbicara melalui mulut Daud tentang Yudas, sebagaimana dicatat dalam ayat-ayat di bagian pertama, Roh Kudus mengucapkan kata-kata dari Alkitab. Jadi, ketika mengevaluasi gagasan semacam itu dapat dibandingkan dengan apa yang dikatakan Alkitab. Untuk apa yang Alkitab katakan, Roh berkata. Peran Anda dalam mengungkapkan kebenaran dan menerapkan firman Tuhan Yohanes pukul 14:26 penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes pukul 16:13 Tetapi ketika Dia, Roh kebenaran, datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia tidak akan berbicara sendiri, Dia hanya akan berbicara apa yang Dia dengar, dan Dia akan memberitahumu apa yang akan datang. Dia akan membawakanku kemuliaan dengan mengambil apa yang menjadi milikku dan membuatnya diketahui olehmu. Efesus pukul 6:17 Ambillah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 1 Korintus 2:9 Namun, seperti ada tertulis, mata belum melihat, telinga belum mendengar, pikiran belum membayangkan apa yang telah Tuhan persiapkan bagi mereka yang mencintainya, tetapi Tuhan telah mengungkapkannya kepada kita melalui Roh-Nya. Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang dalam dari Allah. Karena siapa di antara manusia yang mengetahui pikiran manusia, kecuali roh manusia di dalam dirinya? Demikian juga, tidak ada yang tahu pikiran Tuhan kecuali Roh Tuhan. Kami belum menerima semangat dunia, tetapi roh yang berasal dari Tuhan, sehingga kita dapat memahami apa yang telah Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Inilah yang kami bicarakan, bukan dengan kata-kata yang diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi dengan kata-kata yang diajarkan oleh roh, mengungkapkan kebenaran rohani dengan kata-kata rohani. Manusia tanpa roh tidak menerima hal-hal yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, karena hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia rohani membuat penilaian tentang segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak tunduk pada penilaian siapapun, karena siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasihatinya. Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Roh Kudus berurusan terutama dalam bidang gagasan. Ia mengajar dan mengajar menurut apa yang benar. Ketika Dia berbicara, Dia menjadi firman Tuhan. Tetapi, khususnya, Roh terutama mengajar melalui firman Tuhan, yaitu melalui apa yang telah Dia katakan. Roh membimbing kita dalam penerapan Alkitab yang benar. Juga mengenai Efesus pukul 6:17, Alkitab bukanlah pedang kita, melainkan pedang roh. Roh menggunakannya secara ofensif baik dalam hidup kita maupun dalam kehidupan orang-orang yang kita bawa. Sebab firman Allah itu hidup dan aktif. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menembus bahkan hingga memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum, ia menilai pikiran dan sikap hati. Ibrani pukul 4:12 Roh membantu kita memahami Alkitab. Tetapi seperti yang dikatakan 1 Korintus 2, orang yang tidak memiliki roh tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, karena hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Karena seseorang tidak dapat menerima roh sampai dia percaya, Kisah Para Rasul pukul 2:38, Efesus pukul 1:13. Tetapi untuk percaya, dia harus memahami Injil. Tetapi untuk memahami dia harus memiliki roh. Jadi, beberapa telah mengusulkan bahwa seseorang dilahirkan dari Tuhan bahkan sebelum dia percaya. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa ini bukanlah urutan kejadian, Efesus pukul 1:13, Yohanes pukul 1:12. Dalam perikop 1 Korintus 2, Paulus sebenarnya tidak mengacu pada Injil, tetapi dia mengatakan dalam ayat 6,
tetapi kami memberitakan berita hikmat di antara orang-orang dewasa. Paulus merujuk pada memajukan kebenaran rohani, hal-hal yang mendalam tentang Allah. Tetapi bukankah prinsip yang sama berlaku untuk penginjilan? Dia mencatat di pasal sebelumnya 1 Korintus pukul 1:18, sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang terhilang, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya menyimpulkan bahwa ada orang-orang yang melakukannya tidak memiliki roh di dalam hati mereka, pengertian yang dimiliki oleh mereka yang lahir dari Allah. Tetapi meskipun demikian roh memimpin kepada Kristus dalam arti membawa mereka pada pemahaman Injil. Seseorang dapat membayangkan roh datang bersama alih-alih memasuki mereka. Namun, jika Anda mencoba untuk mengajarkan kebenaran spiritual tingkat lanjut kepada orang yang sama ini, mereka akan menganggapnya bodoh. Peran Anda dalam penginjilan Yohanes 15:26-27 ketika penasihat datang, yang akan saya utus dari Bapa, roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang saya. Dan kamu juga harus bersaksi, karena kamu telah bersamaku sejak awal. Yohanes 16:8 ketika dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan kesalahan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kisah Para Rasul 1:8 tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Wahyu pukul 22:17 roh dan mempelai berkata, "Mari!" Dan biarkan dia yang mendengar berkata, "Ayo!" Siapa yang haus, ayo, dan siapapun yang mau, biarkan dia menerima air kehidupan dengan cuma-cuma. Anda tidak pernah sendirian dalam penginjilan. Bahkan jika Anda adalah satu-satunya orang Kristen yang pernah berhubungan dengan seorang petobat, Anda tidak dapat dengan tulus mengatakan bahwa Anda telah memimpin orang itu kepada Kristus. Roh Kudus terlibat dalam hal ini. Faktanya, terkadang Spirit bahkan tidak membutuhkan banyak bantuan kita. Dia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Tapi bagaimana dia melakukannya? Dia melakukan ini terutama melalui firman Tuhan yang merupakan pedangnya. Jadi ketika Anda membagikan apa yang Alkitab katakan, Anda melepaskan Roh Kudus untuk bekerja dalam diri mereka yang mendengarkan. Bahkan stiker dengan firman Tuhan pun bisa berdampak. Penginjilan terjadi ketika baik roh maupun mempelai, mereka yang lahir dari Allah, mengundang orang lain untuk menerima pemberian cuma-cuma berupa air kehidupan. Peran Anda dalam membimbing melalui keadaan tertentu Kisah Para Rasul pukul 20:23 saya hanya tahu bahwa di setiap kota Roh Kudus memperingatkan saya bahwa penjara dan kesulitan ada di depan saya. Roh secara khusus terlibat dalam membimbing mereka yang terlibat dalam pelayanan sesuai dengan kehendak Allah. Bimbingan seperti itu dapat diperoleh atau disimpulkan dari Alkitab atau melalui pengalaman. Tetapi perhatikan bahwa terkadang, seperti dalam kasus ini mungkin tidak hanya melibatkan informasi tentang apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi. Sebaliknya, dalam hal ini, itu mempersiapkan Paulus untuk apa yang akan datang dengan memberinya pandangan jauh ke depan. Tentu saja, dia bisa saja mengambil ini dari ajaran Yesus sendiri tentang jenis apa dan perlakuan yang diharapkan para murid yang sekarang ada di dalam firman Tuhan. Peran Anda dalam pengudusan, berurusan dengan keberdosaan, Roma pukul 8:11 dan jika roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana melalui rohnya yang diam di dalam kamu. Roma pukul 8:14 karena mereka yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Konteksnya mengacu pada dituntun dari gaya hidup berdosa ke gaya hidup suci. Galatia 5:16 Jadi saya berkata, hidup oleh roh, dan Anda tidak akan memuaskan keinginan dari sifat berdosa. 17 Karena sifat berdosa menginginkan apa yang bertentangan dengan roh, dan roh apa yang bertentangan dengan sifat berdosa.
Mereka bertentangan satu sama lain, jadi Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda inginkan. 18 Tetapi jika kamu dipimpin oleh Roh, kamu tidak berada di bawah hukum. 19 Perbuatan-perbuatan dari natur berdosa sudah jelas: percabulan, kenajisan, dan pesta pora. 20 Penyembahan berhala dan sihir, kebencian, perselisihan, kecemburuan, ledakan kemarahan, ambisi egois, pertikaian, faksi. 21 Dan iri hati, mabuk-mabukan, pesta pora, delel. Saya memperingatkan Anda, seperti yang telah saya lakukan sebelumnya, bahwa mereka yang hidup seperti ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah. 22 Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kesetiaan. 23 Kelembutan dan pengendalian diri. Terhadap hal-hal seperti itu tidak ada hukum. 24 Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan sifat berdosa dengan nafsu dan keinginannya. 25 Karena kita hidup oleh Roh, marilah kita berjalan selaras dengan Roh. 26 Janganlah kita menjadi lancang, memprovokasi dan iri satu sama lain. 1 Yohanes 3:9-10 Tidak seorang pun yang lahir dari Allah akan terus berbuat dosa, karena benih Allah tetap ada di dalam dia. Dia tidak dapat terus berbuat dosa, karena dia lahir dari Allah. Beginilah cara kita mengetahui siapa anak Tuhan dan siapa anak iblis. Siapapun yang tidak melakukan apa yang benar bukanlah anak Tuhan, juga bukan dia yang tidak mencintai saudaranya. Jika seseorang memiliki Roh Kudus, maka tidak dapat dihindari bahwa akan ada karakteristik karakter dan gaya hidupnya yang konsisten dengan menjadi anak Allah karena Roh dan pedangnya bekerja dalam diri orang tersebut. Perannya dalam menyegel keselamatan kita. 2 Korintus 1:22 telah memeteraikan meterai kepemilikannya atas kita, dan telah menaruh rohnya di dalam hati kita sebagai jaminan, mengamankan hal-hal yang akan datang. 2 Korintus 5:5 Sekarang, Allah lah yang menjadikan kita untuk hal ini dan memberi kita roh sebagai jaminan, menjamin apa yang akan datang. Efesus 1:13-14 Dan kamu juga termasuk di dalam Kristus ketika kamu mendengar firman kebenaran, Injil keselamatanmu. Karena percaya, Anda ditandai di dalam Dia dengan meterai, Roh Kudus yang dijanjikan, yang merupakan jaminan yang menjamin warisan kita sampai penebusan mereka yang menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus 4:30 Dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu pada hari penebusan. Roh menegaskan bahwa semua yang lahir dari Allah memiliki keamanan kekal. Tetapi ini tidak berarti bahwa orang-orang seperti itu bebas berbuat dosa. Karena Roh juga pasti memengaruhi perilaku Anda. Dan orang-orang seperti itu akan bertahan dalam iman sampai akhir. Namun, ini juga tidak berarti bahwa orang-orang seperti itu tidak dapat mendukakan Roh Kudus dari waktu ke waktu, meskipun telah dimeteraikan sampai hari penebusan. Peran Anda dalam menjamin status keselamatan kita. Roma 8:16 Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 3:24 Mereka yang menuruti perintah-perintahnya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam mereka. Dan begitulah cara kita mengetahui bahwa Dia tinggal di dalam kita. Kita tahu melalui roh yang Dia berikan kepada kita. 1 Yohanes 4:13 Kita tahu bahwa kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita, karena Dia telah mengaruniakan rohnya kepada kita. 1 Petrus 1:2 Dipilih menurut prapengetahuan Allah Bapa, melalui karya pengudusan roh, untuk ketaatan kepada Yesus Kristus dan percikan darahnya, kasih karunia dan damai menjadi milikmu dalam kelimpahan. Roh Kudus tidak hanya memberikan keamanan kekal, tetapi juga jaminan keselamatan bagi mereka yang lahir dari Tuhan. Yang saya maksud dengan kepastian keselamatan adalah perasaan pasti bahwa seseorang telah diselamatkan. Peran Anda dalam membantu kami berdoa. Roma 8:26 Demikian juga, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita doakan,
tetapi Roh sendiri berdoa bagi kita dengan keluhan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Berdoa terkadang tampak membingungkan dan membebani. Tetapi mereka yang lahir dari Roh Allah akan menjadi perantara bagi kita, dan saat kita selaras dengan Roh, kita belajar berdoa. Membedakan Roh Kudus 1 Yohanes 4:1-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, karena banyak nabi palsu telah keluar ke dunia. Beginilah cara Anda mengenali roh Tuhan. Setiap roh yang mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang dalam daging berasal dari Tuhan, tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus bukanlah dari Tuhan. 1 Yohanes 4:6. Kita berasal dari Allah, dan barang siapa mengenal Allah, mendengarkan kita, tapi siapa yang bukan dari Tuhan tidak akan mendengar kita. Inilah cara kita mengenali roh kebenaran dan roh kepalsuan. Alkitab menginstruksikan kita untuk tidak secara naif menerima ide-ide yang diajarkan orang, tetapi untuk menilai dan membedakan sumbernya. Beberapa orang Kristen akan mengaku berbicara tentang roh ketika mereka menyampaikan ide-ide mereka. Yang lain hanya akan membuat pernyataan tanpa mengacu pada Alkitab. Bagaimanapun, ide harus dievaluasi. Firman Tuhan, yang merupakan pedang roh, adalah alat utama untuk mengevaluasi klaim tersebut. Mereka yang tidak mendengar Alkitab tidak berasal dari Allah. Dosa yang tak terampuni terhadap Roh Kudus. Matius pukul 12:32. Barang siapa berkata-kata menentang Anak Manusia akan diampuni, tetapi barang siapa berkata-kata menentang Roh Kudus tidak akan diampuni, baik di zaman ini maupun di zaman yang akan datang. Karena rohlah yang membuka pengertian dan menuntun kepada Kristus, mengidentifikasi Roh Kudus sebagai roh jahat adalah penolakan terakhir terhadap bimbingan semacam itu. Orang-orang ini tidak bertobat karena mereka menolak Roh Kudus yang memimpin mereka untuk bertobat. Karunia Roh Kudus 1 Korintus 12. Mengenai karunia rohani, saudara-saudara, aku tidak ingin kamu menjadi bodoh. Anda tahu bahwa ketika Anda adalah seorang kafir, dengan satu atau lain cara Anda dipengaruhi dan disesatkan untuk membungkam berhala. Oleh karena itu saya berkata kepada Anda bahwa tidak seorang pun yang berbicara oleh Roh Allah berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun dapat mengatakan, Yesus adalah Tuhan, kecuali oleh Roh Kudus. Ada berbagai jenis karunia, tetapi roh yang sama. Ada berbagai jenis pelayanan, tetapi Tuhan yang sama. Ada berbagai jenis pekerjaan, tetapi Allah yang sama mengerjakan semuanya itu dalam diri semua manusia. Sekarang kepada masing-masing diberikan pernyataan roh untuk kebaikan bersama. Kepada yang satu diberikan pesan hikmat oleh roh, kepada yang lain pesan pengetahuan melalui roh yang sama, untuk iman lain oleh roh yang sama, untuk karunia penyembuhan lain oleh roh yang sama, kekuatan ajaib lainnya, nubuat lain, roh pembeda lainnya, berbicara dalam berbagai jenis bahasa, dan interpretasi bahasa roh lainnya. Semua ini adalah pekerjaan roh yang satu dan sama, dan Dia memberikannya kepada masing-masing, seperti yang Dia tentukan. Tubuh adalah satu kesatuan, meskipun terdiri dari banyak bagian, dan meskipun semua bagiannya banyak, mereka membentuk satu tubuh. Demikian pula dengan Kristus. Karena oleh satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Buddha atau orang merdeka, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dan di dalam gereja Tuhan menetapkan rasul pertama, nabi kedua, guru ketiga, kemudian pembuat mukjizat, juga mereka yang memiliki karunia penyembuhan, mereka yang dapat membantu orang lain, mereka yang memiliki karunia administrasi, dan mereka yang berbicara dalam berbagai jenis bahasa. Apakah semuanya rasul? Apakah semua nabi? Apakah mereka semua guru? Apakah semua orang membuat keajaiban? Apakah semua memiliki karunia penyembuhan? Apakah semua orang berbicara dalam bahasa roh? Apakah semua orang menafsirkan? Tetapi dengan bersemangat menginginkan hadiah yang lebih besar. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda cara yang paling bagus.
Mereka yang lahir dari Allah telah diberkati dengan beragam karunia rohani untuk kebaikan bersama. Karunia diberikan bukan menurut kehendak gereja atau kehendak individu, tetapi menurut kehendak Roh. Baptisan Roh Kudus menerima Roh Kudus juga disebut sebagai baptisan dalam Roh Kudus. Tapi pertama-tama berkaitan dengan konjungsi. 6 kali menggunakan konjungsi, dalam semua kasus digunakan konjungsi Yunani, N. Secara lebih harfiah, itu berarti dalam. Jadi Yesus berkata, "Aku memang membaptis kamu dengan 1722 air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Markus 1:8.